Halo Sinemania, kali ini kita akan membawakan alur cerita film dengan tema drama politik super keren, yaitu Madam Chief Minister yang dirilis pada tanggal 22 Januari tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang harus menaklukkan jalan berliku ketika memutuskan untuk masuk ke dunia politik dan menjadi ketua menteri di negara bagian Uttar Pradesh, India. Kenangan pahit masa lalunya menjadi ujian besar ketika dia sedang berada di puncak karirnya. Film ini disutradarai oleh Subhas Kapoor, dibintangi oleh Rika Kada, Akshay Oberoi, dan bintang lainnya. Ambil posisi aman, siapkan cemilan Sinemania. Ini dia Madam Chief Minister. Cerita berawal dari peristiwa penolakan warga berkasta tinggi terhadap iring-iringan warga yang memiliki kasta kelima di India, yaitu kasta Dalit. Kasta Dalit ini merupakan kasta yang paling rendah yang kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi. Bahkan mereka yang berkasta Dalit tidak layak mendapatkan hak dalam kehidupan sosialnya, terutama di daerah pedesaan. Salah satu warga Dalit yang bernama Rufam ditembak mati karena memaksa akan mengadakan perayaan di Pura dan melewati wilayah dari kasta tinggi. Kejam ya, Wak. Cerita beralih ke rumahnya Rufam, di mana istri Rufam sedang berjuang untuk melahirkan anaknya ke dunia. Sang nenek menunggu proses persalinan dari jendela dan berharap anak yang lahir ke dunia adalah anak laki-laki. Tapi istri Rufam melahirkan anak perempuan. Hal ini membuat sang nenek marah dan berniat untuk meracuni bayi perempuan yang baru saja dilahirkan. Kemarahan sang nenek beralasan, dikarenakan istrinya Rufam selalu melahirkan anak perempuan dan ini anaknya yang keempat. Bahkan nenek ini sudah meracuni 3 anak yang dilahirkan istri Rufam sebelumnya. Haduh, kejam banget sih nenek. Film baru saja dimulai, tapi udah bikin emosi nih, bener. Lanjut ke jalan cerita. Kemarahan sang nenek semakin memuncak dikarenakan Rupam datang dengan keadaan tak bernyawa. Dan menurut sang nenek, kematian Rupam ini disebabkan oleh bayi perempuan yang baru lahir. Bahkan sang nenek bilang bahwa anak itu anak iblis yang kelak akan membunuh mereka semua. Beberapa tahun kemudian, kini bayi perempuan itu sudah menjadi dewasa. Dia bernama Tara, yang sudah bekerja di perpustakaan di salah satu universitas ternama. Dia tumbuh menjadi perempuan yang gagah berani. Beberapa mahasiswa yang berani menggodanya berhasil dia taklukkan. Hanya satu orang mahasiswa tampan yang berhasil meluluhkan hatinya. Dia bernama Indu Bahia atau Indramani Tripati. Indu ini sedang melakukan kampanye untuk maju menjadi presiden mahasiswa di kampusnya. Dia berasal dari keluarga terpandang yang bercita-cita maju menjadi anggota legislatif nantinya. Tara melarang Indu untuk berkampanye di perpustakaan tanpa ada izin tertulis. Indu bertanya di mana tempat mengajukan izinnya, di perpustakaan atau di asrama. Tara berbisik di asrama, dan itu merupakan sebuah kode untuk melampiaskan hasrat mereka yang bergejolak bak telaga madu. Dan acara penanaman bibit unggul pun terjadi di salah satu kamar asrama. Para pendukung Indu menjaga mereka di luar. Mungkin takut ada yang ngintip kali ya. Kacung. Maaf nih, adegannya hanya Mimin yang bisa menikmatinya ya. Alamat. Setelah selesai sesi penanaman bibit, Tara bilang bahwa dia hamil. Indu yang mendengarnya marah karena Tara lagi-lagi hamil dan menyalahkannya kenapa tidak berhati-hati. Dari ucapan Indu, kita bisa menyimpulkan kalau Tara sudah beberapa kali menggugurkan kandungan. Mendengar jawaban Indu yang menyalahkannya, Tara tidak terima karena Indu juga yang selalu tidak memakai pengaman. Indu menyarankan Tara untuk menggugurkan kandungannya diantar oleh salah satu teman Indu yang bernama Murari. Tapi kali ini Tara bersikeras akan mempertahankan kehamilannya dan menginginkan Indu menikahinya. Tapi Indu menyebut Tara sudah gila karena berpikir tentang pernikahan. Sementara 2 minggu lagi akan ada pemilihan dan hal ini akan menghancurkan perjuangan Indu untuk menjadi presiden mahasiswa. Tara mengajak Indu untuk menikah secara diam-diam di pura supaya tidak mempengaruhi proses pemilihan Indu menjadi presiden mahasiswa. Indu menyarankan Tara untuk menikahi laki-laki lain dan bukan dirinya. Karena Indu akan menikahi perempuan yang sederajat dengan kastanya dan tidak akan pernah menikahi Tara yang berasal dari kasta terendah yaitu kasta Dalit. Indu juga bilang bahwa dia mencintai Tara tapi bukan untuk menikahinya. Dengan kata lain, Tara hanya akan menjadi simpanannya. Mendengar ucapan Indu, Tara sangat marah dong, masa enggak? Tara juga menghina leluhur Indu yang membuat Indu naik darah. Sampai-sampai Indu bersumpah demi ayahnya tidak akan pernah menikahi Tara. Tara yang murka mencaci maki Indu. Tara berniat membongkar kegoblogan Indu supaya tidak menang dalam pemilihan presiden mahasiswa. Tara juga mendatangi ayahnya Indu sambil ngacaprak beak karep dan membeberkan apa yang sudah Indu lakukan kepadanya.
Indu yang mengetahui tindakan Tara tidak bisa berbuat banyak. Dia berusaha menjelaskan kepada ayahnya kalau dirinya tidak ada hubungan apa-apa dengan Tara. Ayahnya bilang jangan sampai Tara merusak citra keluarganya dan menegaskan bahwa Indu harus membereskan masalah ini. Karena kalau pemilihan presiden mahasiswanya gagal, jangan harap Indu bisa melangkah untuk menjadi anggota legislatif bahkan menjadi menteri. Indu berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan membereskan masalah ini. Besoknya, ketika Tara sedang memotong kayu, dia didatangi Murari, salah satu temannya Indu. Indu meminta Murari membawa Tara ke Lucknow untuk aborsi. Lucknow ini merupakan ibu kota negara bagian Uttar Pradesh. Jadi kalau melakukan aborsi di sana, banyak rumah sakit yang bisa melakukannya dengan aman. Tapi Tara tetap menolaknya, bahkan mengancam akan mengampak Murari. Murari pergi setelah berdebat dengan Tara. Tak lama, dia kembali lagi dengan membawa teman-temannya. Tara mencoba mengambil kampaknya, akan tetapi dihalangi oleh Murari. Perkelahian yang tidak seimbang pun terjadi. Tak lama kemudian datang beberapa orang dan menyelamatkan Tara. Dan ternyata Tara diselamatkan oleh simpatisan Partai Paripatan yang dipimpin oleh Master G. Master G membawa Tara ke rumahnya dan merawat Tara dengan baik. Master G ini pendiri Partai Paripatan yang sangat memperjuangkan nasib rakyat kecil dari kasta terendah. Bahkan dia mengetahui ayahnya Tara, yaitu Rufam, yang dibunuh ketika akan memasuki Fura. Di sini tidak diceritakan Tara keguguran ya Sinemania. Mungkin Tara pura-pura hamil untuk menguji cinta Indu yang ternyata dia seorang bajingan tengik. Tara mengungkapkan akan balas dendam kepada Indu, tapi Mr. G melarangnya. Karena sistem tidak akan berubah walaupun Tara membunuh Indu yang memiliki kasta tinggi. Master G juga mengungkapkan bahwa akan membantu Tara apabila Tara mau berkontribusi untuk komunitasnya, supaya kasta terendah bisa mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lainnya, dan meruntuhkan kesombongan pemerintah yang buta akan kekuasaan. 15 tahun yang lalu, Master G mendirikan Partai Paripatan. Dia mengabdikan dirinya untuk masyarakat dari komunitas kastanya. Hampir setiap hari, Master G belusukan ke desa-desa untuk mencari dukungan dengan menggunakan sepeda ontelnya. Tara yang sebelumnya ditolong oleh Master G sudah melupakan balas dendamnya kepada Indu. Dia memutuskan akan ikut berjuang bersama Master G supaya Partai Paripatan mendapat simpati dari masyarakat, sehingga bisa memenangkan pemilu dan bisa mendapatkan wakil di parlemen. Setiap hari Tara menemani Master G belusukan untuk mensosialisasikan program Partai Paripatan kepada masyarakat. Tara yang sebenarnya memiliki otak yang cerdas dan sangat suka membaca, menggunakan waktu luangnya untuk membaca buku-buku politik yang tersedia di rumahnya Master G. Dia juga mendapat bimbingan langsung dari Master G terutama dalam hal bersikap. Karena Tara tidak memiliki filter dalam berbicara dan kerap menyinggung lawan bicaranya. Suatu hari pendiri Partai PIKAS yaitu Arvind Singh datang untuk safari politik ke kediaman Master G. Dia menawarkan kerjasama untuk berkoalisi dengan Partai Paripatan yang dipimpin oleh Master G. Master G tidak langsung menerima lamaran dari Partai PIKAS untuk berkoalisi. Dia meminta waktu untuk bermusyawarah terlebih dahulu dengan para partisipan partainya. Sepulangnya Arvind Singh, Mr. G dan para petinggi partai bermusyawarah. Sebagian besar dari mereka memilih untuk tidak mau berkoalisi. Malam harinya, Tara yang sedang memijat Master G menyalahkan para petinggi Partai Paripatan karena tidak mau berkoalisi dengan Partai PIKAS. Hal itu membuat Master G kesal dan langsung meminta pendapat Tara. Tara berasumsi berkoalisi merupakan jalan yang bagus untuk mereka dengan mengajukan beberapa kesepakatan yang menguntungkan Partai Paripatan. Karena apabila salah satu dari mereka bisa duduk di parlemen, akan sangat menguntungkan bagi rakyat. Mr. G memuji kemampuan ilmu politik Tara dan menyetujuinya. Master G langsung menunjuk Tara untuk menemui Arvind Singh supaya bisa berdiskusi mengenai kesepakatan dalam berkoalisi. Negara bagian Uttar Pradesh India dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk langsung oleh pemerintah India. Sedangkan roda pemerintahan dijalankan oleh ketua menteri. Pemilihan umum legislatif digelar 5 tahun sekali. 404 jatah kursi DPR menjadi rebutan masing-masing partai. Partai Paripatan sepakat berkoalisi dengan Partai PIKAS hasil dari negosiasi Tara yang cukup alot dan penuh drama.
Mereka sepakat apabila memenangkan pemilu nanti, jabatan ketua menteri yang 5 tahun akan dibagi dua. Masing-masing partai akan berkuasa selama 2,5 tahun. Masa pemerintahan tahun pertama akan dipegang oleh Partai Paripatan. Dan juga Partai Pikas hanya diberi jatah 5 kursi menteri. Berita koalisi ini menjadi pemberita nasional, sehingga partai-partai lain menjadi gentar, terutama partai yang menguasai pemerintahan sekarang. Masalah terjadi di Partai Paripatan ketika daerah perwakilan Gerigan tidak ada yang mau mencalonkan diri menjadi anggota legislatif karena partai lain mencalonkan Drapendra Paradsing yang menjabat sebagai ketua menteri sekarang dan tidak ada yang mampu bersaing dengan dirinya. Tara meminta kepada Master Ji untuk memberinya kesempatan. Tara yang super tomboy berani merubah penampilan dengan memakai sari ketika berkampanye. Di luar dugaan, sambutan masyarakat begitu antusias ketika Tara mencalonkan diri. Kemampuan orasinya begitu meyakinkan. Drama politik pun dimulai. Tara melakukan serangan-serangan kecil terhadap lawan di dapilnya yaitu ketua menteri. Dia mengkritik ketua menteri ketika berkampanye di perkampungan kasta Dalit dan menyebutnya hanya pencitraan semata. Tara juga menyuruh saudaranya Bablu untuk menembaknya ketika sedang berkampanye. Aksi tersebut berhasil menggiring opini publik kalau penembakan itu dilakukan oleh lawan politiknya, sehingga Tara mendapat dukungan dari masyarakat luas dan makin populer. Pada akhirnya, pemilihan umum digelar secara serentak. Hasil quick count menyebutkan bahwa koalisi Partai Paripatan dan Partai Pikas berhasil memenangkan 180 kursi DPR dan unggul 60 kursi dari lawan politiknya. Tara juga berhasil mengalahkan suara ketua menteri di dapilnya dengan unggul lebih dari 3.000 suara. Singkat cerita, Master Ji mempercayakan Tara untuk menjadi ketua menteri walaupun mendapat penolakan dari petinggi partainya. Tara pun dilantik oleh gubernur menjadi ketua menteri di negara bagian Uttar Pradesh, India. Dia juga memboyong ibunya ke rumah dinasnya yang mewah. Dalam menjalankan pemerintahannya, Tara dibantu oleh staf khusus yaitu Denis Rahman Khan. Bablu saudaranya diangkat menjadi pengawal pribadinya. Benang merah cerita mulai terhubung, di mana Arpit Singh, ketua Partai Pikas, mengajukan jatah 5 kursi yang sebelumnya telah disepakati. Dan hampir semua nama-nama yang diajukan merupakan keluarga dekatnya dan juga pengusaha yang mendanai kampanyenya. Salah satu nama yang menarik perhatian Tara adalah Indramani Tripati atau Indu, yaitu mantan pacarnya. Asik, asik. Indu ini terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Pikas dan langsung dicalonkan untuk menjadi anggota Dewan Menteri oleh Arpit Singh. Dalam acara perayaan Raksa Bandan, Tara menolak salah satu nama dari kelima nama calon Dewan Menteri yang diajukan oleh Arpit Singh yaitu Indramani Tripati atau Indu. Tapi Arpit Singh tidak bisa mencoret Indu karena dia berhutang budi sama ayahnya Indu. Haduh, politik balas bujur ya guys. Balas budi maksudnya. Arpit Singh juga menegaskan bahwa Tara belum layak menjadi ketua menteri kalau terpengaruh masalah sepele, terutama masalah pribadi dengan Indu. Master Ji juga tidak bisa berbuat banyak karena ini resiko yang harus diambil apabila partai berkoalisi dan tidak menang secara mutlak. Master Ji menyuruh Tara fokus bekerja dan melupakan masalahnya dengan Indu. Tapi Tara tidak terima karena Indu telah merusak harga dirinya. Master Ji memperingatkan Tara jangan sampai masalah pribadinya jadi mengacaukan pemerintahan. Tara mulai menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan programnya. Beberapa proyek pembangunan mulai dijalankan. Gedung sekolah, jalan tol, kereta bawah tanah mulai dibangun. Dia harus mengejar program yang sudah direncanakan karena jabatan sebagai ketua menteri hanya 2,5 tahun. Beberapa kebijakan yang Tara ambil mendapat kecaman, diantaranya memperbolehkan kasta Dalit untuk masuk ke pura, dan juga memperbolehkan anak perempuan memakai sepeda. Masalah penolakan Indu menjadi menteri juga berbuntut panjang. Koalisi mulai goyah. Arpit Singh mulai menghasut media untuk membenci Tara. Tapi Tara tidak gentar, dia fokus melayani rakyat terutama di dapilnya supaya tetap mendapat dukungan. Tanpa diduga, Indu datang ke kantornya Tara. Indu berusaha merayu Tara supaya melupakan masa lalunya. Bahkan Indu menyebutkan bahwa dia masih menyimpan rekaman mereka ketika melakukan penanaman bibit unggul di asrama putra. Tapi bukan Tara namanya apabila menyerah begitu saja. Tara menyuruh sekretarisnya keluar dan meminta Bablu masuk. Dan ternyata Bablu menggunduli rambut Indu.
Aksi Tara ini menuai berbagai kecaman. Master Ji juga menganjurkan Tara untuk mengundurkan diri menjadi menteri karena banyak yang menentangnya. Tara membela diri kalau itu semua dilakukan oleh Partai Pikas untuk menjatuhkan reputasinya. Dan atas desakan dari Partai Pikas, para petinggi Partai Paripatan mengadakan pertemuan di Pasanggerahan Parijabar untuk menjatuhkan Tara. Mereka sepakat akan memilih ketua menteri yang baru. Di luar dugaan, Master Ji tetap memilih Tara untuk menjadi ketua menteri. Master Ji mempersilahkan Arpit Singh untuk mundur dari koalisi apabila tidak setuju dengan keputusannya. Dengan terpaksa, Arpit Singh setuju dengan keputusan Master Ji, karena partainya juga masih diuntungkan oleh Partai Paripatan karena keluar sebagai pemenang pemilu dan tetap mengamankan posisi menteri-menterinya. Malam harinya, Master Ji dibunuh oleh seseorang. Ternyata pembunuhnya adalah Sundar, pelayan setia Master Ji atas suruhan Indu. पॉलिटिक्स नहीं समझते। Tara yang sudah menganggap Master Ji sebagai ayahnya sendiri merasa begitu kehilangan. Dengan kejadian ini, Tara mengatur strategi dengan memecah Partai Pikas dengan cara mengumpulkan anggota majelis legislatif serta para petinggi partainya untuk bernegosiasi supaya mereka pindah haluan ke Partai Paripatan. Karena masa depan mereka di Partai Pikas tidak jelas, karena Arpit Singh memberikan jatah menteri hanya untuk keluarganya dan teman dekatnya. Tara juga berjanji akan menjadikan mereka menteri jika pindah ke partainya. Para anggota majelis akan menginap di gedung tempat pertemuan supaya gampang koordinasi, karena rencananya mereka akan menemui gubernur besok jam 9 pagi untuk menandatangani dukungan tertulis kepada Tara. Arpit Singh yang diberitahu ajudannya bahwa para petinggi partainya mengadakan pertemuan dengan Tara, dengan segera dia mengajak Indu untuk menggagalkan rencana Tara. Indu menganggap bahwa sekretaris Tara lah, yaitu Danis Rahman Khan, yang menjadi dalang dari semua ini. Gedung tempat pertemuan dijaga ketat oleh pihak keamanan, tapi mereka berhasil menyogok petugas kepolisian supaya mengecoh tim komando. Dan benar saja, petugas kepolisian tersebut berpura-pura akan menggantikan sip jaga sehingga komplotan Arpit Singh bisa masuk dengan leluasa ke dalam gedung melewati pintu belakang. Para petugas jaga yang ada di dalam gedung berhasil dilumpuhkan. Suara tembakannya mengejutkan Tara dan Denis yang sedang beristirahat di dalam ruangan. Kemudian Arpit Singh dan komplotannya menyisir tiap lantai mencari keberadaan Tara dan juga para anggota majelis. Tapi nampaknya seluruh ruangan kosong. Mereka berhasil sembunyi sebelum Arpit Singh tiba. Tim komando yang merasa curiga karena anggotanya tidak menjawab panggilannya langsung masuk ke dalam gedung. Gencatan senjata pun terjadi. Komplotan penyusup berhasil dilumpuhkan, namun Indu, Arpit Singh, dan ajudannya berhasil kabur. Setelah sampai di luar gedung, mereka melihat Tara dan para anggota majelis bersembunyi di balik jendela. Berita penyerangan yang dilakukan oleh Indu dan Arpit Singh terhadap Ketua Menteri Tara Rupram menjadi berita utama di media. Beruntung, Danis Rahman Khan masih bisa diselamatkan walaupun terluka parah. Arpit Singh berhasil ditangkap di kediamannya beserta barang bukti beberapa pucuk senjata ilegal yang digunakan untuk menyerang Tara. Sementara Indu berhasil diculik oleh Bablu dan ditembak mati. Polisi menduga kalau Indu berhasil melarikan diri melewati perbatasan ke Nepal. Kejadian penyerangan ini menguntungkan bagi Tara karena sebagian para anggota majelis legislatif memutuskan untuk pindah ke Partai Paripatan. Setelah Denis sembuh, Tara melakukan kunjungan kerja ke desanya. Tara bercerita tentang masa kecilnya dan di waktu itu pula Tara melamar sekretarisnya Denis. Denis tidak mampu menolak lamaran Tara dan pada akhirnya mereka menikah di hadapan para pendukungnya. Cerita beralih ke Arpit Singh. Setelah 4 bulan dilakukan penahanan, akhirnya Arpit Singh disidangkan. Pengacara mengusulkan untuk menangguhkan penahanan kepada Arpit Singh dengan alasan bahwa Tara telah menyuap para anggota majelis dari partainya untuk pindah haluan. Dan secara hukum, seharusnya perpindahan mereka semestinya melalui persetujuan Dewan Partai. Usulan pengacara diterima pengadilan dan Arpit Singh bebas dengan jaminan. Suatu malam, Tara mengundang Dr. Laksmi untuk memeriksa kesehatannya. Dia mengeluh mual dan pusing. Dr. Laksmi memberikan resep obat demam, tapi sekretaris barunya yang bernama Shashi bersikeras ingin membawa Tara ke dokter ahli. Tara menolaknya, karena Tara sangat mempercayai resep yang diberikan Dr. Laksmi sahabatnya.
Semenjak Tara dan Dennis menikah, Dennis tidak lagi menjadi sekretarisnya Tara. Sekretaris baru ditunjuk oleh Dennis yaitu Sasi. Tara diperlakukan sangat istimewa oleh Dennis. Untuk makan saja, Dennis menyewa chef yang didatangkan langsung dari Inggris dengan alasan supaya Tara bisa makan sehat setiap hari. Karena akhir-akhir ini Tara bermasalah dengan daya tahan tubuhnya. Walaupun Tara protes dengan makanan yang diberikan, tapi Dennis selalu memaksanya. Sasi, sekretarisnya, selalu menyiapkan obat tepat waktu untuk Tara. Lagi asik-asiknya sarapan pagi, di luar rumah terdengar teriakan orang yang ternyata mereka sedang berunjuk rasa menuntut Tara mundur dari ketua menteri. Unjuk rasa ini dipimpin langsung oleh Arvind Singh. Mereka menuduh Tara pembunuh karena terlibat dalam hilangnya anggota muda mereka di parlemen yaitu Indu, yang sampai saat ini tidak tahu di mana keberadaannya. Arvind Singh berhasil mengiring opini publik untuk menjatuhkan reputasi Tara. Bahkan dia juga berjanji akan melaporkan kasus ini ke CBI supaya bisa diusut sampai tuntas. CBI ini merupakan biro investigasi yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah pusat India, yang tugasnya menyelidiki kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh negara India. Siangnya Dennis menghadiri pertemuan dengan Arvind Singh dan juga Kushwaha, di mana mereka mengajak kerjasama untuk menjatuhkan Tara, karena mereka meyakini Tara akan ditangkap oleh CBI dan masuk penjara. Tapi Dennis menolaknya. Dia juga menegaskan bahwa dia tidak akan mengkhianati istrinya. Di tempat lain, Tara melakukan uji darah di laboratorium tempat Dr. Laksmi bertugas. Dia ingin mengetahui penyakit apa yang dia derita, karena tiap minggunya dia makin sakit. Kemudian Dennis menghubungi Tara karena CBI benar-benar akan menahan Tara atas laporan yang dilakukan oleh kubu Arvind Singh. Dennis yang khawatir kalau istrinya dipenjara meminta pengacaranya supaya bisa menangguhkan penahanan terhadap Tara. Tapi pengacara bilang melihat rumitnya masalah ini, kemungkinan besar Tara akan dipenjara selama proses penyelidikan CBI. Tara yang mendengar dia akan dipenjara tidak gentar sedikit pun. Justru dia bersedia menyerahkan diri ke pengadilan untuk menarik simpati masyarakat. Dan roda pemerintahan akan diserahkan kepada Tuan Dennis Rahmankan, suaminya. Sidang pertama pembacaan dakwaan digelar. Tara datang ke pengadilan tanpa didampingi Dennis, suaminya. Masing-masing pengacara melakukan tuduhan dan sanggahan. Di waktu yang sama, Dennis sedang mempersiapkan diri di kantor karena besok akan diambil sumpah oleh gubernur untuk menjadi ketua menteri menggantikan istrinya Tara. Dia berada di kantor bersama Sasi, sekretarisnya Tara. Dan ternyata mereka bercumbu mesra seperti pasangan kekasih. Kejadian ini dilihat oleh Bablu. Bablu yang marah berniat melaporkan pengkhianatan Dennis kepada Tara. Namun Bablu ditembak mati oleh para pengawal Dennis. Di luar dugaan, pengadilan memberikan penangguhan penahanan terhadap Tara. Keputusan ini menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, karena pakar hukum sudah memprediksi bahwa Tara akan masuk penjara. Dennis yang mendengar kabar Tara mendapat penangguhan penahanan tampak kesal karena jabatan ketua menteri yang dia inginkan masih akan dipegang Tara. Dari sini kita bisa menyimpulkan siapa Dennis sebenarnya. Kebebasan Tara disambut sukacita oleh para pendukungnya. Dr. Laksmi membisikkan sesuatu kepada Tara yang ternyata hasil labnya sudah keluar dengan hasil yang sangat mencengangkan. Ternyata selama ini Tara diracun. Racun yang masuk ke tubuh Tara kemungkinan besar masuk melalui makanan yang dikonsumsi Tara. Cara kerja racunnya tidak mematikan, akan tetapi bisa membuat orang mati pelan-pelan. Dr. Laksmi menduga ada keterlibatan orang dalam ketika memasukkan racun ke makanan Tara. Dr. Laksmi meminta Tara tidak percaya kepada siapapun termasuk Dennis, suaminya. Awalnya, Tara tidak terima kalau Dr. Laksmi mencurigai suaminya. Tapi berhubung makanan yang dia konsumsi setiap hari selalu disiapkan oleh Sasi dan suaminya, Tara mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tara menculik Sasi dan dibawa ke desanya tempat dia dilahirkan. Sasi diancam akan dibunuh oleh Tara jika tidak mengungkapkan kebenarannya. Sasi menceritakan bahwa dia adalah mantan tunangannya Dennis. Mereka tidak jadi menikah dikarenakan Dennis dilamar oleh Tara, dan Dennis tidak mampu menolaknya karena Tara adalah ketua menteri. Sebagai permintaan maaf Dennis, Sasi dijadikan sekretaris Tara supaya mereka bisa selalu bersama. Sasi juga mengaku bahwa dia yang meracuni makanan Tara atas perintah dari Dennis. Tapi Sasi tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Dennis. Tara meminta jenis racun yang digunakan Sasi untuk meracuninya. Sasi pun memberikannya. Setelah itu, Sasi ditembak mati oleh Tara. Ketika sampai di rumah, Tara menyampaikan bahwa Sasi meninggal. Dennis langsung duduk terdiam, karena dia sudah mengerti kalau ternyata dia ketahuan belangnya. Tara menanyakan langsung kepada Dennis tentang pengkhianatannya. Dennis mengungkapkan bahwa semua itu demi kekuasaan, sama seperti yang dilakukan Tara yang melaksanakan politik kotor demi kekuasaan. Bedanya, Dennis ketahuan. Dennis mengaku bersalah dan menyuruh Tara untuk menembaknya.
Tapi Tara memaafkannya karena dia sangat mencintai suaminya. Tara tetap melanjutkan roda pemerintahannya di tengah goncangan badai politik yang kejam. Ketika Tara berpidato, Tara mengungkapkan bahwa dirinya akan terus mengabdikan dirinya kepada rakyat dan para pendukungnya. Untuk menarik simpati dari masyarakat, Tara mengungkapkan kejahatan dari lawan politiknya sehingga Master Ji dan Bablu meninggal. Tara juga menggiring opini publik kalau suaminya Dennis menjadi tak berdaya seperti mayat hidup disebabkan oleh lawan politiknya. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Sinemania pasti sudah bisa menebak, ya kan? Apa coba? Ya, betul. Dennis menjadi seperti ini disebabkan oleh racun yang sama yang diberikan kepada Tara oleh Sashi dulu, yang akan menjadikannya mati pelan-pelan, sebagai bentuk balas dendam terhadap suaminya yang sudah berkhianat. Sayang sekali, filmnya sudah selesai. Sampai di sini dulu review film kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, and share ke teman-teman Anda. Silahkan klik tombol like kalau Sinemania suka dan klik tombol dislike kalau Sinemania tidak suka. Saya Hamzah, pamit!